Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Minat masyarakat dalam menggunakan obat herbal dan pengobatan tradisional dalam terapi kesehatan semakin tinggi. Lebih dari 30% rumah tangga memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional, baik dalam bentuk keterampilan maupun ramuan. Lalu seperti apa sebetulnya dunia kesehatan melihat kesehatan tradisional serta tenaga kesehatan tradisional di Indonesia? Saat lagi kami akan bahasnya dalam Radio Talk pagi ini bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tema Sehat dan Bugar dengan Kesehatan Tradisional. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Pendengar, dalam Radio Talk di pagi ini kami juga live di media sosial Elsinta, baik itu di YouTube, Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui media sosial Elsinta. Nah, di awal ini saya ingin menyampaikan sebuah hal berdasarkan riset tumbuhan obat dan jamu pada tahun 2017, Indonesia memiliki sumber alam hayati yang terdiri dari 2.400, maksud kami 2.848 spesies tumbuhan obat dengan 32.014 ramuan obat. Masyarakat Indonesia juga telah mengenal tanaman obat keluarga atau toga serta dibudidayakan di lingkungan rumah. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengenal beragam cara untuk merawat kebugaran tubuh seperti dengan pijat, acupressure, maupun menggunakan metode lainnya. Nah, di kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai kesehatan tradisional di Indonesia serta tenaga kesehatan tradisional atau nakestrat. Dua narasumber yang sudah hadir di pagi ini adalah Dr. Gita Swisari MKM atau sekaligus Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional atau Yan Kestrat Komplementer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo Dr. Gita, selamat pagi, apa kabar dokter? Selamat pagi Mas Behri. Sehat-sehat Selamat Dr. pagi. Gita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pasti sehat terus karena tadi ya, adanya pengobatan tradisional dan terapi kesehatan tradisional yang Insya sudah Allah. turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya. Berikutnya juga ada Profesor Dr. Insinyur Suhari Ningsih. Saya mungkin menyapanya Prof. Ningsih boleh ya? Halo, selamat pagi Prof. Ningsih. Selamat pagi. Ya. Saya bisa dipanggil Prof. Rin gitu aja. Oh, Prof. Rin. Oke, boleh kalau gitu. Ketua Umum Perkumpulan Pendidikan Tinggi Kesehatan Tradisional Indonesia. Nah, nanti kita juga akan kenalan nih tentang PPT KTI, karena mungkin masih banyak masyarakat ataupun pendengar Radio Sinta yang belum tahu nih tentang PPT KTI. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan untuk Anda pendengar yang mau tahu tentang informasi kesehatan. Anda bisa kontak melalui telepon kalau Kemenkes di 15567 atau buka website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau bisa menanyakan dengan mention ke Twitternya Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau bisa dengarkan juga Radio Kesehatan di radiokesehatan.kemkes.go.id. Di awal ini saya akan ke Dr. Gita dulu, boleh ya? Boleh, Prof. Rin Mas. ya? Oke, saya mau ke Dr. Gita. Saya punya pertanyaan. Ini kan pelayanan kesehatan tradisional, tadi seperti di awal saya sampaikan, sudah diakui ya keberadaannya sejak dulu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita di Indonesia. Tapi bisa dijelaskan juga sebetulnya apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional? Karena mungkin juga belum semua masyarakat di Indonesia paham mengenai hal ini. Baik. Terima kasih Mas Behri. Jadi pelayanan kesehatan tradisional sebenarnya kita bisa lihat dari sisi WHO dan dari Undang-Undang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Dari Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Kalau menurut WHO, pelayanan kesehatan tradisional adalah gabungan pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang berdasarkan pada teori, keyakinan, dan pengalaman yang dari kebudayaan tertentu, baik yang dapat dijelaskan maupun tidak, yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan, serta pencegahan, diagnosis, perbaikan, dan atau penyakit fisik dan mental. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun atau secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Begitu Mas Bisri. Ya, tapi kalau kita cermati lebih dalam ya, saat ini kan begitu banyak sebetulnya ya, ragam pelayanan kesehatan tradisional. Tapi sebetulnya ada nggak sih jenis-jenisnya?
apa saja jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada saat ini atau mungkin sudah cukup lama juga dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia? Baik, Mas Ferry. Jadi sekarang pelayanan kesehatan tradisional sudah berkembang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, ada 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan tradisional empiris, kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional empiris? Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris atau turun-menurun. Dan pelayanan kesehatan tradisional empiris ini diberikan oleh penyehat tradisional dalam rangka upaya promotif preventif. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultur. Mas, halo? Ya, saya mendengarkan. Silakan ya, dilanjutkan. Baik. Jadi pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultur yang dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Artinya, siapapun yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer harus melalui jenjang pendidikan terstruktur. Nah, kegiatan yang diberikan adalah dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tenaganya adalah yang melaksanakan tenaga kesehatan tradisional atau kita sebut dengan nakesrat. Sedangkan sekarang yang ketiga adalah pelayanan kesehatan tradisional integrasi, adalah merupakan suatu bentuk pelayanan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional. Jadi konvensional itu pelayanan kesehatan yang ada sekarang ya Mas, dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik yang bersifat sebagai pelengkap atau pengganti. Jadi artinya kita bisa berjalan seiringan, dan ini diselenggarakannya di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dengan tenaga yang melayani adalah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional. Hingga pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diberikan adalah yang aman, bermutu, efektif, dan sesuai dengan standar. Begitu Mas Behri. Oke, ini penting juga nih. Ada nggak sih sebetulnya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang tenaga kesehatan tradisional atau nakesrat ya, supaya bisa melakukan atau memenuhi pengobatan tradisional komplementer yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Gita? Jadi gini Mas, kalau kita memberikan pelayanan yang baik, aman, bermanfaat, dan bermutu, harus dari tenaga yang terbaik juga ya. Jadi kita punya tenaga kesehatan tradisional yang kualifikasi pendidikannya, tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional profesi dan tenaga kesehatan tradisional vokasi. Nanti mungkin Prof. Rin bisa menjelaskan lebih detail ya Prof. Jadi untuk tenaga kesehatan tradisional profesi, yaitu merupakan profesi tenaga kesehatan tradisional lulusan pendidikan tinggi di bidang kesehatan tradisional. Ya, dan kemudian yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan perundangan. Sedangkan tenaga kesehatan tradisional vokasi adalah tenaga kesehatan yang lulusan pendidikan tinggi paling rendah program D3, Mas, di bidang kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan perundangannya. Ya, jadi kita sudah punya universitas-universitas atau sekolah tinggi vokasi untuk bidang pendidikan tradisional. Oke, ini menarik sekali nih pembahasan kita. Tapi nantilah kita bahas lebih dalam ya tentang tenaga kesehatan tradisional profesi dan tenaga kesehatan tradisional vokasi. Mungkin baru tahu juga nih para pendengar Sinta, ini satu hal yang menarik, sehingga nantinya di kemudian hari mungkin anak-anaknya ya yang di rumah bisa menempuh jalur pendidikan ini, karena mau tidak mau sebetulnya pelayanan kesehatan tradisional atau hal-hal yang berkaitan dengan tradisional, terutama di bidang kesehatan, ini sebetulnya sudah ada turun-temurun di negeri kita. Kenapa sih kita nggak kembangkan? Dan sekarang sudah ada profesinya, bahkan pendidikannya juga. Nah, saya mau ke Prof. Rin. Ini tentang PPT KTI ya. Ini mungkin tidak banyak atau belum semua masyarakat di Indonesia tahu tentang Perkumpulan Pendidikan Tinggi Kesehatan Tradisional Indonesia atau PPT KTI. Bisa diceritakan dulu, Prof. Rin, apa ini sebetulnya PPT KTI? Ya, terima kasih Mas Ferry. PPT KTI itu adalah Perkumpulan Perguruan Tinggi Kesehatan Tradisional Indonesia. Yang intinya adalah merupakan asosiasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan tradisional. Nah, tentu latar belakang dari berdirinya PPT KTI ini adalah jelas membantu program Kementerian Kesehatan. Jadi kita tahu bahwa pengobatan tradisional itu merupakan aset bangsa Indonesia asli, ya toh. Ya, itu yang harus dilindungi, dibina, diawasi. Nah, sekarang siapa yang akan membina? Siapa yang akan mengawasi? Nah, tentunya sebagai pembina dan pengawas ini harus
orang yang mempunyai pendidikan formal. Oleh karena itu kami sebagai orang pendidikan tinggi merespon dari program dari Kemenkes ini dengan mendirikan program studi D3, D4 atau S1 terapan, kemudian juga nanti sampai profesi. Nah, dengan sendirinya tujuan kami adalah tujuan dari PPTKTI ini adalah tujuan utama adalah menjaga gawang. Jadi menggawangi perguruan tinggi ini bagaimana supaya pendidikan ini itu tetap terjaga kualitas atau mutunya. SDM tenaga kesehatan yang berkualitas itu adalah tugas kami, sehingga kerja kita kita harus ada standarisasi atau mutu akademiknya kita jaga, kemudian standarisasi peralatan. Jadi dengan mengadakan agenda program-program yang semuanya terkait dengan bagaimana dia membuat karya ilmiah, bagaimana prestasi lulusan, bagaimana profesionalitasnya, seminar internasional, program pelatihan, dan sebagainya yang intinya meningkatkan mutu atau kualitas dari tenaga kesehatan tradisional. Jadi itu dari segi kualitas tanggung jawab kita. Dan nanti di lapangan itu mereka sesuai dengan PP 36 setiap profesi itu kan harus memiliki organisasi profesi. Ya. Itu kita menyarankan pada mereka itu semua sudah punya organisasi profesi, di mana nanti setelah lulus dari perguruan tinggi, kualitasnya sudah dijaga oleh PPTKTI, di lapangan itu diawasi oleh organisasi profesi masing-masing. Itu. Nah, jadi kalau saya sampaikan di sini bahwa anggota kami, anggota PPTKTI itu sudah ada 7 perguruan tinggi. Oke. Baik, Prof Rin, sampai di situ dulu. Nanti Dr. Gita juga kita akan lanjutkan perbincangannya. Ini menarik sekali kalau ngomongin tentang pengobatan tradisional atau profesi para tenaga kesehatan di bidang tradisional. Ini ternyata banyak yang bisa kita kulik ya. Tapi setelah ini saya akan membahasnya bersama Prof Rin dan juga Dr. Gita tentang bagaimana perkembangan mengenai pengobatan tradisional baik dari sisi obatnya maupun juga dari tenaga kesehatannya, di mana organisasi profesinya juga sudah ada dan perkumpulan pendidikan tingginya juga tadi sudah ada, PPTKTI, di mana Prof Rin menjadi ketua di dalamnya. Nanti kita bahas lagi, tapi saya ingin mengingatkan juga untuk pendengar serta netizen, kami live juga di media sosialnya Sinta, di YouTube, Twitter, Instagram, dan juga di Facebook. Anda bisa bertanya melalui kanal media sosial kami, lain via SMS dan WA di 0811806543. Tapi bagi Anda yang juga ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai update kesehatan di Indonesia, Anda bisa kontak Halo Kemenkes di 15567 atau buka websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id dan juga bisa bertanya dengan mention ke Twitternya Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, atau Anda bisa mendengarkan siaran radionya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kita bahas lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat. Kita semua jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20.
Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter El Sinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Talk pagi ini bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tema Sehat dan Bugar dengan Kesehatan Tradisional. Kita masih membahas mengenai hal itu dan perlu diingatkan juga untuk Anda pendengar yang concern sekali dengan dunia kesehatan dan ingin tahu tentang update seputar dunia kesehatan di Indonesia. Ada beberapa kanal yang bisa Anda kunjungi atau Anda akses, salah satunya melalui telepon, hubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau buka website di gawai Anda kunjungi website www.sehatnegeriku.kemenkes.go.id, mention juga di media sosialnya Kementerian Kesehatan yaitu di Twitter di @kemenkesri, atau yang biasa dengerin radio ya, Anda bisa juga dengarkan live streaming siaran radionya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Karena semakin menarik kalau ngobrolin tentang suatu hal yang berkaitan dengan pengobatan tradisional, termasuk juga para tenaga kesehatannya, ternyata jenjang pendidikannya juga sudah ada. Ini juga kabar baik mungkin ya bagi Anda para orang tua yang pengen tahu atau pengen anaknya memperdalam ilmu ataupun pengobatan tradisional. Nah, ini saatnya saya kembali ke Prof. Rin. Mungkin banyak masyarakat yang belum mengenal atau tahu tentang pendidikan kesehatan tradisional. Karena selama ini yang mungkin terdengar pendidikan kedokteran yang memang sudah biasa ya, lalu pendidikan kesehatan tradisional ini tidak banyak terdengar. Bisa dijelaskan mengenai apa itu sebetulnya pendidikan kesehatan tradisional? Apa saja sih sebetulnya yang bisa dipelajari, Prof. Rin? Ya. Mungkin saya sampaikan dulu bahwa pendidikan tradisional itu suatu pendidikan yang mempunyai pohon keilmuan atau body of knowledge-nya itu adalah biokultur dan biomedis. Di mana biokultur itu artinya bahwa aspek biologi dan budaya itu saling berinteraksi sehingga mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi misalkan interaksi antara biologi dan budaya ini yang disebut dengan biokultural. Ya. Jadi artinya bahwa mulai nenek moyang kita itu kalau masalah kesehatan beliau tuh sudah terampil semua. Jadi kalau misalnya temulawak, orang anak enggak mau makan diberi temulawak. Ya. Kemudian kunyit, kemudian tusuk jarum. Nah, ini semua intinya bahwa di dalam perguruan tinggi ini adalah mengilmiahkan yang sudah menjadi budaya dari nenek moyang kita itu kita ilmiahkan melalui ilmu biomedis. Artinya ilmu biomedis apa? Adalah konsep-konsep fisika, biologi, kimia yang kita gunakan untuk mengilmiahkan yang budaya tadi yang sudah dikerjakan sudah lama itu. Jadi tusuk jarum misalnya, kita tahu pasti Mas bahwa apa benar sih di tubuh itu ada titik akupuntur? Iya. Benar. Apakah benar ada meridian? Benar. Itu semua saya sendiri membuktikan itu memang ada di tubuh itu adalah titik-titik itu. Nah, artinya itu kita tidak bilang jarene, tetapi itu kita buktikan secara ilmiah. Bahwa secara fisika itu bahwa memang di tubuh itu ada titik-titik yang mempunyai sifat high voltage, low resistance. Oleh karena itu, kalau low resistance, maka kalau kita merangsang titik itu, maka akan cepat jalannya melalui meridian itu. Keroan juga demikian. Keroan atau misalnya kap, itu kita sudah punya penelitiannya, bahwa ternyata memang orang kalau masuk angin itu dikeroi, tujuannya apa? Mengeluarkan angin. Dan ternyata di dalam hasil penelitian, kalau kita kop, itu ternyata begitu kita ini, ada yang keluar dari tubuh, ada gas yang keluar dari tubuh. Jadi, gasnya orang masuk angin flu dan misalnya orang diabetes itu ternyata beda gasnya keluar. Ini menarik nih.
Iya, jadi tekanannya lebih besar ternyata yang Iya, iya. diambil gitu, ya. Seperti itu, Mas. Jadi artinya yang tradisional itu kita ilmiahkan, kita angkat. Mm. Jadi ternyata dari kekayaan intelektual para pendahulu kita di bidang kesehatan Hmm, tradisional, ternyata secara ilmiah memang setelah diteliti memang terbukti gitu ya, Prof. iya, iya. Nah, kami ingin tahu juga, saya ke Dokter Dian, seperti apa contoh dari pengobatan tradisional komplementer di Indonesia maupun saat ini? Ada Oke. berapa juga jumlahnya saat ini? Tadi mungkin beberapa contohnya sudah disebutkan ya oleh Prof. Rin. Bagaimana Dokter Gita? Ya, baik, terima kasih Mas Mary. Jadi pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang. Tadi dikatakan di awal bahwa kita sudah punya 4 organisasi profesi tenaga Mm, kesehatan tradisional yang sudah diakui keberadaan dan legalitasnya oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah Persatuan Pengobat Kesehatan Tradisional Jamu Nasional atau PP Kestrajamnas. Kemudian yang kedua adalah Persatuan Pengobat Tradisional Indonesia ya. atau PPTI. Dan yang ketiga adalah Persatuan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia atau PPTI, dan yang terakhir adalah Persatuan Pengobatan Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia atau PPKSTRAKI. Nah, sampai dengan tahun 2021, tenaga kesehatan tradisional terdiri dari banyak lulusan, Mas. Jadi artinya ada 361 lulusan diploma 3 pengobat tradisional dengan gelar AMD Batra, dan ada 51 lulusan diploma 4 pengobat tradisional dengan gelar S1 tradisional Batra. Nah, ini lulusan dari Universitas Erlangga. Kemudian kita juga punya 561 orang lulusan diploma 3 atau D3 Jamu Poltekkes Surakarta yang punyanya Kementerian Kesehatan. Serta kita juga punya 84 orang lulusan tradisional Chinese Medicine dari berbagai universitas yang ada di China. Nah, saat ini sedang dilakukan penyetaraan di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa contoh pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang sudah dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya adalah akupunktur, kemudian akupressure, kemudian pijat anak di bawah 2 tahun atau pijat baduta, hipnoterapi, dan pemanfaatan omai atau obat modern asli Indonesia yang meliputi obat herbal terstandar dan obat fitofarmaka. Nah, kemudian beberapa pelayanan kesehatan tradisional tersebut dapat dilakukan baik di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas dan rumah sakit, juga dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional atau yang kita sebut dengan nama Gria Sehat. Begitu, Mas Ya, Fikri. oke. Ini Gria Sehat biasanya mungkin diakses oleh para ibu-ibu atau mereka yang mungkin biasanya ingin mendapatkan layanan kesehatan tapi tidak mau nih Maunya berkunjung yang ke alami ya? yang alami, Betul. betul. Alami ini kan biasanya mungkin kecenderungannya tidak efek negatifnya atau efek sampingnya ini bisa diminimalisir karena yang Betul, alami-alami itu biasanya di pemikiran orang-orang kita itu jauh lebih baik. Nah, betul. ngomong-ngomong tentang mereka-mereka yang menempuh jalur pendidikan ya untuk mendapatkan sertifikat atau mungkin profesi sebagai pengobatan tradisional atau para tenaga kesehatan di bidang tradisional, ini kan berarti harus kuliah. Nah, untuk pendaftarannya ini, itu sebetulnya ngikutin serentak nggak sih dengan penjadwalan atau pendaftaran yang biasa pada umumnya di sebuah perguruan tinggi? Bagaimana, Prof. Rin? Tidak, masih belum bisa disamakan karena Hmm. memang ini masih baru ya, Hmm? sehingga peminatnya kurang. Jadi kita masih menggunakan jalur mandiri. Kalau di UNER Oh, itu menggunakan jalur mandiri. Jadi setelah apa PPM, PSPPM ya, PPMP itu kemudian kita buka jalur mandiri. Demikian juga yang lain. Jadi perguruan tinggi kita yang ada itu adalah UNER anggota kita, itu kemudian eh, Poltekkes Solo Surakarta itu yang Jamu mm-mm. itu juga sudah tutup, sekarang ini sudah tutup saatnya Itu pendaftarannya pendaftarannya, karena ya. tanggal 6 September ini kita sudah mulai semester kesal, sehingga pendaftaran sekarang rata-rata sudah tutup. Hanya ada yang buka di sini adalah sekarang ini masih UMS, Universitas Medika Suherman di Cikarang. Mm. Itu masih buka. Tapi itu adalah PTT, pengobatan tradisional Tiongkok. Oh, Ya, jadi di sini oke. kita punya yang PTT itu adalah UMS, UKDC Surabaya, kemudian IIK Kediri. Itu adalah PTT. Kemudian yang PTI, yang Indonesia Asli, itu adalah Batra UNER, D3 dan D4,
kemudian jamu Solo itu, kemudian Bali Unhi itu Ayurveda, arahnya ke Ayurveda dan itu mungkin masuk PTI. Hmm. Tapi suatu saat nggak menutup kemungkinan jalur pendaftarannya ini bisa mengikuti serentak dengan jadwal perguruan tinggi pada umumnya begitu ya? Oh iya, Seiring misalkan peminatnya semakin bertambah gitu ya, Prof. iya, ke depan pasti seperti itu. Jadi Tapi apa memang sih sebetulnya yang jadi persoalan? Ini kalau kita bahas dari awal, tadi ya pengobatan tradisional ini kan sudah turun temurun. Tapi mengapa justru kalau masuk ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi, peminatnya masih kurang? Karena baru atau karena apa sebetulnya, Prof? sebetulnya baru sih tidak. Kita sudah buka mulai tahun 2005 ya. Hanya saja stigma bahwa itu kayak dukun, itu yang menghilangkan stigma itu yang masih ini. Padahal ini kan sudah tidak, sudah lain. Iya, padahal secara ilmiah tadi penelitiannya memang ada ya, terbukti gitu ya. Iya, ada. Nah, itu yang kadang-kadang masih susah menghilangkan itu. Apalagi yang pandemi ini. Kalau pandemi ini kan kita tidak ada yang offline ya. Iya. Di online. Padahal kita ada pijat, ada tusuk jarum atau akupuntur, itu kan semua kan harus offline gitu praktikumnya itu. Sehingga ya orang takut kan kalau masuk di situ nanti harus dekat-dekat, kemudian praktikumnya juga ini gitu, sehingga ini memang semua rata-rata menurun minatnya. Ya. Nah biasanya kan kalau mahasiswa nih menjelang semester akhir itu ada magang, sama juga nggak sih? Ada. Magang itu biasanya di semester 8 ya, semester 7 atau semester 8, karena waktu magang mereka juga bisa melakukan skripsi di perusahaan itu misalnya, atau di rumah sakit itu, seperti itu. Nah kebanyakan dari mereka-mereka ini yang sudah lulus mengenyam pendidikan kesehatan tradisional, itu bekerja di sektor apa saja? Waduh banyak Mas, sudah. Jadi seperti jelas Gria Sehat, Kemenkes, kemudian di rumah sakit, di RSUA, rumah sakit UNER, itu ada kalau nggak salah sekitar 8-10 begitu. Kemudian juga di rumah sakit di Mojokerto, kemudian di Kendal, itu semua. Kemudian di puskesmas, seluruh puskesmas di Surabaya itu semua sudah ada tenaga alumni kami, yaitu alumni pengobatan tradisional. Kemudian juga di klinik-klinik tradisional itu sudah banyak. Dinas Kesehatan Kota, DKK Kota itu juga sudah ada. Masuk di pendidikan juga ada. Di materia medika atau industri jamu, itu terutama yang dari jamu Solo itu hampir semuanya dia masukkannya ke industri jamu. Kemudian ada yang buka sendiri. Jadi dia buka, itu ada mahasiswa kami berhasil itu ya. Gria Sehat tadi ya, bisa buka sendiri ya. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa selama dia menempuh pendidikan, dia bisa melakukan home care. Jadi dia punya langganan tersendiri untuk melakukan terapi yang ringan-ringan lah, datang ke rumah-rumah seperti itu. Iya. Jadi peluang bekerjanya sebetulnya cukup luas ya? Sangat luas. Masih terbuka luas. Oke. Semakin menarik pembahasan kita kalau membahas tentang sehat dan bugar dengan obat-obatan tradisional. Setelah ini kita akan membahas juga aspek-aspek lainnya, termasuk bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan ya dengan adanya pengobatan tradisional di Indonesia. Nanti kita bahas juga soal itu, tapi untuk Anda pendengar yang mau bertanya via telepon sekarang saya buka di 0215869.000 atau SMS dan WA 0811806543. Ada yang juga sudah bertanya via Twitter, nanti kita bahas juga setelah jeda berikut ini. Tapi bagi Anda sekali lagi pendengar dan juga netizen yang mendengarkan siaran dari Radio Talk El Sinta bersama Kementerian Kesehatan di pagi ini, Anda yang concern sekali dan ingin tahu update seputar dunia kesehatan, silakan bisa kontak Halo Kemenkes di 1505667 atau kunjungi websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id dan juga bisa mention ke media sosial Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, atau Anda bisa mendengarkan siaran radionya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Nanti kita bahas
beberapa pertanyaan yang masuk melalui Twitter dan juga via SMS atau WA. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau masuk rumah warga lewat mana? Hah? Apakah ada jalan rahasia tembus ke desa? Hei, kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu datang sini. Saat gak tembus, mereka sudah berdatang ke sini dengan kebiasaan baru. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Dari mulai pasar, tukang sayur, posyandu, disiplin banget. Aduh, bener rajin olahraga, lingkungannya bersih, semua gotong royong. Walah, 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 susah ini. Ayo ngaku, kamu siapa? Ampun, saya virus corona. Ampun, ampun, kabur. Wah, si COVID-19. Berubah, usir wabah, bersama melawan COVID-19. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari USAID. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih dalam Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tema Sehat dan Bugar dengan kesehatan tradisional. Ini saatnya menjawab beberapa pertanyaan via SMS dan juga media sosialnya El Sinta. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan lagi, Anda yang mungkin bertanya-tanya kalau saya mau update seputar dunia kesehatan, saya bisa cari tahu kemana sih? Gampang. Anda tinggal telepon aja ke Halo Kemenkes di 1500567 atau Anda buka websitenya yaitu di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau melalui media sosial Twitter Kementerian Kesehatan yaitu di @kemenkesri atau dengarkan siaran radionya live streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Nah ini Dokter Gita dan Prof. Rin sudah ada penelpon ya yang ingin bertanya langsung. Ada Pak Dadi di Tangerang. Halo Pak Dadi, selamat pagi Pak. Salam sehat sama Salam sehat, silakan Pak Dadi. Ibu Dokter. Saya mau nanya, ini menarik sekali kalau soal obat. Ya Pak Dadi, silakan. Pertanyaan saya begini, dari zaman dahulu yang namanya obat-obat tradisional itu kan sudah dijalankan oleh nenek moyang kita. Nah sampai sekarang ya masih banyak juga kan jamu-jamu gendong itu yang prosesnya kan mereka kan direbus lah. Jadi bukan pakai teknologi kan, kayak kalau misalnya diekstrak segala itu kan pakai teknologi. Yeah. Kalau yang jamu tradisional itu kan sampai sekarang masih berjalan. Di mana-mana kan, apalagi di daerah ya, itu orang kan senang sekali minum itu. Ternyata juga kalau saya lihat yang manfaatnya banyak sekali ya. Saya mau nanya begini nih, kalau ramuan-ramuan tradisional itu prosesnya kan direbus nih dokter. Kalau direbus itu kan selalu sampai mendidih katanya. Ya misalnya dari 3 gelas air jadikan 2 gelas baru nanti diseduh kalau dingin atau anget boleh diminum. Nah sampai mendidih itu zat-zat yang terkandung yang bermanfaat oleh tubuh itu hilang enggak sih? Apa memang prosesnya harus seperti itu? Pertanyaan saya nomor 1 itu. Ya. Kalau seandainya kita menggunakan ramuan-ramuan tradisional itu, ada nggak efek sampingnya terhadap tubuh gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.
mengenai efek samping dan proses pembuatan jamu tradisional ya. Apakah menghilangkan zat-zat atau manfaatnya atau memang prosedurnya seperti itu. Nanti mungkin Prof. Rin bisa ikut juga menjelaskan ya. Silakan, Dr. Gita. Ya, baik. Makasih Pak Dadi, Mas Behri. Jadi begini, untuk obat tradisional ramuan yang memang turun-temurun atau empiris, memang prosesnya adalah manual. Jadi sejak dahulu sampai sekarang juga prosesnya adalah merebus. Nah, kenapa harus direbus? Karena kalau direbus, minyak atsiri yang ada di dalam kandungan ramuan tersebut atau simplicia itu akan keluar secara perlahan dan menjadi baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau kita merebus ramuan atau simplicia untuk obat tradisional, sebaiknya dilakukan dengan api kecil. Ya, jadi pertama mungkin sebelum kita masukkan ramuannya, kita didihkan dulu airnya, kemudian kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan ramuan-ramuannya. Supaya apa? Supaya yang tadi saya katakan minyak-minyak atsiri atau minyak yang terkandung dalam ramuan tersebut bisa keluar secara perlahan dan sempurna. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah ada nggak sih efek sampingnya ya? Ya. Jadi artinya gini, walaupun dikatakan natural, kalau kita penggunaannya tidak baik pasti ada efek samping. Ya Mas, terutama untuk ramuan-ramuan yang dicampur adukan begitu banyak, karena akan menimbulkan interaksi obat. Artinya apa? Kalau kita merebus dalam satu tempat itu ada 7, 8, 9, 10 macam, nah itu perlu dipikirkan apakah ada interaksi antara ramuan satu dengan ramuan lainnya. Kadang-kadang kalau saling menguatkan nggak masalah, tapi kalau saling menjatuhkan itu yang jadinya kalau jadinya kontra itu yang bahaya ya. Kontra, iya. Jadi tetap ada interaksi obat sama seperti di obat konvensional. Itu yang harus diperhatikan. Begitu Pak Dadi. Silakan, Prof. Rin, mungkin ingin menambahkan juga? Ya, jadi tentang obat-obat tradisional, kami yang dosen-dosen yang kami pilih untuk memberikan tentang herbal ini ya istilahnya, itu adalah teman-teman dari Fakultas Farmasi. Jadi beliau-beliau ini ataupun dokter ini yang paling tahu. Tapi bedanya antara farmasi yang menggunakan zat aktif dan kemudian kita yang sifatnya dengan dekokta atau infusa. Itu yang kita dosen-dosennya kita percayakan pada para orang farmasi yang paling tahu bisa membedakan mana yang tradisional dan mana yang modern ya Prof. Yang farmasi, sehingga mereka paham betul itu. Ya, mahasiswa itu ya. Nah, ini kembali ke Dokter Gita. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Dadi. Tadi kan khawatir menimbulkan efek samping ya, karena ada interaksi antar obat. Nah, ini kan perlu diawasi. Supaya seperti apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tadi, Dokter Gita? Jadi Kementerian Kesehatan itu melakukan pembinaan dan pengawasan, Mas. Jadi pembinaan dan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Contohnya kalau pembinaan kita mulai dari jadi yang pertama untuk pembinaan adalah dalam melakukan pembinaan masyarakat, Menteri dapat melimpahkan wewenangnya kepada gubernur dan atau bupati wali kota. Kemudian pembinaan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian yang kedua, menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian yang keempat adalah melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat ditimbulkan bahaya bagi kesehatan. Nah, kemudian pembinaan yang dilakukan, jadi kita punya dua ya, punya pembinaan dan pengawasan. Kemudian pembinaan yang dilakukan seperti apa sih bentuknya? Bentuknya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, dan pemberdayaan masyarakat. Seperti kita mengajak masyarakat untuk menanam tanaman obat keluarga di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian ada juga pembinaan dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional. Nah, makanya kita juga bekerjasama dengan Prof. Rin dan teman-teman di OP untuk membangun ini. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada provinsi, kabupaten, kota dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melakukan konsultasi dan supervisi. Nah, sementara untuk pengawasan, dalam pengawasannya Menteri dapat melaksanakan pengawasan dan melimpahkan wewenangnya juga kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten Kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Kemudian pengawasan dilakukan terhadap siapa? Yang pertama adalah sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional, atau baik itu penyihat tradisional, tenaga kesehatan tradisional, kemudian pemberi pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan lain sebagainya.
Kemudian kita juga melakukan pengawasan untuk tindakan dan metode serta modalitas yang diberikan dalam pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian kita juga melakukan pengawasan untuk iklan dan publikasi, Mas. Nah, kadang-kadang kan banyak iklan yang menyesatkan ya. Nah, itu kita juga melakukan cukup ketat untuk pengawasan hal tersebut. Kemudian untuk pengawasan pada Wanaha pendidikan kesehatan tradisional. Karena kami sebagai user, makanya kami mengandeng mitra nih. Ya, mitranya adalah Kopri dan teman-teman. Kemudian dan OP yang pasti. Kemudian untuk sarana dan prasarana di ramuan, obat, alat, teknologi kesehatan tradisional yang digunakan oleh tenaga kesehatan tradisional maupun tenaga kesehatan yang lain dalam pemberian pelaksanaan kesehatan tradisional. Itu Mas Ferry. Baik. Luar biasa. Ternyata itu semua dilakukan tentunya untuk menghindari kekhawatiran yang tadi disebutkan oleh Pak Dadi ya. Betul. Mengenai efek samping atau kontraindikasi dari apa yang timbul ketika kita mengakses layanan kesehatan tradisional. Betul. Dan kami juga melakukan pembinaan ya terhadap jamu gendong melalui dinas provinsi dan kabupaten kota. Oke, baik. Karena kita di tengah situasi pandemi, nanti kita bahas juga tentang hal-hal yang kira-kira perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia karena di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini banyak sekali informasi yang beredar di tengah masyarakat tentang pengobatan tradisional yang katanya cukup efektif atau bisa membantu masyarakat untuk mengatasi COVID-19 yang dialaminya atau minimal bisa meningkatkan imunitas. Nanti kita bahas ya apa yang kira-kira perlu diperhatikan setelah yang berikut ini. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih dalam lagi seputar dunia kesehatan di Indonesia, silakan bisa telepon ke Halo Kemenkes di 1500567. Websitenya bisa Anda kunjungi di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau melalui media sosial Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau dengarkan siaran radio kesehatan di radiokesehatan.kemkes.go.id. Setelah ini kita akan coba bahas bagaimana kaitannya antara pengobatan tradisional dengan COVID-19. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hai, aku Feni. Sekarang banyak WFH, jadi punya banyak waktu ngedekor ulang barang-barang vintage yang memang kesukaan aku dan suami. Sejak lama kami berburu barang-barang vintage supaya pas nempatin salah satu unit klaster Caribbean Sumarekon Serpong sudah ready. Kami langsung pilih unit yang luasnya 8 x 16 meter persegi. Ada juga nih yang 7,16. Harganya oke kok, mulai 2,3 miliar. Apalagi lokasinya, dekat tol BSD dan Ruko Goldfinch yang memang sudah ramai. Klaster Caribbean ini desainnya modern dan natural, tapi klasik. Suasana klasik ini yang bikin aku betah kerja dari rumah, serta bikin aku tenang berpikir dan matang dalam memutuskan. Kalau sahabat belinya sampai September, bisa dapat Samsung Z Flip dan promo menarik lainnya. Bunga KPR-nya 3,99 fix 2 tahun. Tunggu apa lagi? Hubungi 021 5421 0008 atau www.sumarekonserpong.com. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jangan lupa untuk pendengar dan juga netizen untuk update seputar dunia kesehatan di Indonesia. Anda bisa telepon ke Halo Kemenkes di 1500567 atau buka websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau mention di Twitternya Kementerian Kesehatan di Kemenkes RI atau @kemenkesri atau dengarkan siaran radio kesehatan live streaming di kanal radiokesehatan.kemkes.go.id. Sebelum kita membahas kaitan pengobatan tradisional atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tradisional dengan pandemi COVID-19, saya mau menyapa dulu penelpon terakhir, ada Pak Jaimin di Surabaya. Halo Pak Jaimin. Selamat pagi Bung, selamat pagi Bu Pak Dokter. Jaimin. Silakan Pak Jaimin. Selamat pagi Bapak. Saya sebelumnya mengapresiasi sekali karena apa? Ini secara langsung tidak langsung itu membangkitkan masyarakat-masyarakat yang baik di dalam kota, di luar kota, di pedalaman, pendidikan rendah, pendidikan tinggi. Karena apa? Kalau ini betul-betul mendunia atau lebih maju lagi, tidak ada lahan kosong, tidak ada tempat-tempat yang kosong, semua terisi oleh tanaman-tanaman yang tradisional ya. Tradisional. Jadi harapan saya semakin
Indonesia semakin hebat, semakin maju, semakin jaya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Jaimin untuk apresiasinya. Itu harapan kita bersama ya, karena itu tadi sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Profrin melalui lembagaannya ya. Tapi sekarang kita bahas ini mengenai pengobatan tradisional, pengobatan komplementer, terutama di masa pandemi COVID-19. Bagaimana, Dokter Dian? Apa yang kira-kira perlu diperhatikan? Karena beberapa waktu lalu kan sempat banyak tuh ya, ada empon-empon lah yang dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia, jahe, untuk bisa meningkatkan imunitas. Apa sih yang perlu diperhatikan sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Behri, Dokter Gita, Mas Behri, bukan Dokter Dian. Oh ya, Dokter Gita, mohon maaf. Baik, baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah tetap melakukan protokol kesehatan dan juga memang sekarang sekarang ini kita melakukan konsultasi online dan bisa juga menggunakan daftar online sehingga meminimalisir kerumunan yang ada. Kemudian selain itu memastikan diri, menerapkan protokol kesehatan, pastikan juga tempat layanan memberikan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya apa? Petugas menggunakan masker, kemudian juga kita sarankan biasanya kepada klien, kita sebutnya klien ya, yang mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan seperti geria sehat, itu menggunakan alas pribadi. Jadi itu kan rasanya lebih nyaman ya dibanding kita menggunakan alas yang mungkin yang ada di tempat pelayanan. Nah kemudian pastikan pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan telah diakui secara legal. Ya, telah diakui secara legal oleh pemerintah seperti telah memiliki izin yang berlaku baik izin tempat prakteknya maupun izin tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Karena apa? Karena walaupun tenaga kesehatan tradisional dia harus memiliki STR, surat tanda registrasi, daftar registrasi, surat registrasi STR dan yang satunya lagi SIP, surat izin praktek. Jadi namanya STR TKT, jadi STR tenaga kesehatan tradisional dan SIP surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional. Karena apa? Karena kan mereka juga tenaga kesehatan sama seperti yang lain. Jadi otomatis aturan main yang ada adalah sama seperti yang lain. Dan juga yang keempat adalah jangan langsung percaya terhadap iklan dan promosi dari tenaga pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Yang perlu dicari adalah mencari info atau berita terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang atau pihak yang ahli bidangnya terkait pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan sebagai upaya screening atau pencegahan. Karena takutnya pelayanannya abal-abal ya Mas ya. Kita takut gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah masyarakat harus bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional karena pelayanan kesehatan tradisional dimanfaatkan atau digunakan sebagai pelengkap dari atau komplementer dari pengobatan standar atau konvensional yang ada sebagai pengganti dan pada keadaan di mana pengobatan konvensional tidak dapat digunakan. Itu Mas Berry. Oke. Terima kasih Dokter Gita. Nih supaya saya nggak salah lagi saya nyebutin langsung namanya ya. Mungkin karena kurang mengkonsumsi ramuan-ramuan tradisional. Iya betul. Mungkin harus perlu minum pegagan Mas Berry gitu supaya daya ya? ingatnya ya lebih kuat. Oke. Baik, saya kembali ke Prof Rin. Kalau ngomongin perkembangannya ya, saat ini ke depannya gimana sih tentang tenaga kesehatan tradisional? Bagaimana, Prof Rin? Prof Rin ini layarnya nggak ada ya? Halo, Prof? Turn off kah atau bagaimana? Atau keluar dari Zoom? Iya, tadi nggak tahu kok keluar. Oh, oke. Silakan, Prof Rin. Ya, jadi menurut saya masa depannya untuk perkembangan masa depan tradisional ini sangat cerah. Kenapa? Karena tujuan sekolah. Kalau saya melihat dari pendidikan ya, tujuan sekolah itu kan mendapat pekerjaan. Bagaimana kita bisa mendapat pekerjaan? Nah, sementara lahan pekerjaan ini adalah masih sangat terbuka. Karena apa? Karena belum banyak yang tahu. Kemudian juga masih baru. Sementara sekarang kalau kita lihat Kemenkes saja sudah menyediakan geria sehat. Iya. Dimana ada wadahnya ya. Iya. Nanti kan merupakan rumah sendiri katakanlah ya dari kesehatan nakes ini. Kemudian juga dia bisa bekerja di puskesmas, di fasilitas kesehatan ini. Kemudian di rumah sakit juga bisa secara integrasi. Kemudian juga bisa mandiri, bisa buka katakanlah buka pabrik itu juga masih bisa gitu ya. Nah, kemudian juga jabatan fungsional itu juga sudah kita buat ya. Kami bersama-sama dengan Kemenkes, dengan Dokter Gita ini sudah menyiapkan jabatan fungsional untuk nakestrat. Yang artinya nanti dia bisa ke arah menjadi ASN gitu. Nah, orang-orang itu tujuannya kan begitu kadang-kadang kepingin jadi
ASN itu masih terbuka lebar, ya. Nah, kemudian kalau dia sudah bekerja di Gria Sehat misalkan atau di Iya. mana, kemudian kita kan nanti akan terus membuka untuk S2 terapan. Dia bisa di samping dia bekerja, kemudian dia bisa juga mengambil sekolah S2 terapan untuk tradisional sampai dengan S3 yang Oke. akhirnya nanti juga akan menjadi dosen. Jadi masih ke arah akademik terbuka, kemudian ke arah pelayanan juga masih terbuka. Jadi menurut saya Masih sangat luas peluangnya ya bagi sangat luas. tenaga kesehatan di bidang tradisional ini. Ya, sangat Tenaga luas. Oleh kesehatan karena itu tradisional. masyarakat ini yang perlu diinformasikan gitu karena memang belum banyak yang tahu. Oke, baik. Nah, kembali berkaitan dengan pilihan. Ini kan sebetulnya fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dengan yang datang ke dokter ini kan sebuah pilihan. Tapi adalah masyarakat Indonesia yang dalam tanda petik fanatik sekali datangnya ke fasilitas pengobatan tradisional, nggak mau ke dokter. Apakah hal tersebut memang seperti apa ya? Apa yang saran mungkin dari dokter Gita ya untuk bisa menyampaikan kepada mereka-mereka yang lebih memilih untuk berobat ke pengobatan tradisional dibanding ke dokter? Apakah memang betul bisa menyembuhkan tanpa harus ke dokter? Ya, jadi ada hal yang harus kita ingat bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan pelayanan yang dimanfaatkan sebagai komplementer atau pelengkap dari pengobatan konvensional dan sebagai pengganti atau alternatif jika pelayanan konvensional tidak dapat diberikan. Nah, pelayanan kesehatan tradisional lebih menitik beratkan pada sisi promotif, kemudian tidak meninggalkan kuratif dan rehabilitatif untuk mengatasi gejala-gejala ringan seperti hubungan tekanan darah, kemudian kadar kolesterol. Ini juga beberapa contoh saja ya, dan beberapa penyakit tidak menular lainnya. Selain itu juga bisa bersinergi dengan kesehatan konvensional. Contohnya, apabila didapatkan adanya klien yang terkena stroke, untuk hipertensi dan stroke-nya kita bisa menggunakan obat-obat konvensional. Tapi untuk mempercepat proses penyembuhan dari kelemahan tungkai atas dan tungkai bawah, kan kadang-kadang suka gitu ya, tangannya diseret, kakinya jalan diseret-seret, kemudian tangannya tidak kuat mengangkat gelas gitu. Nah, itu bisa kita percepat prosesnya dengan akupunktur ataupun dengan acupressure. Nah, kemudian pelayanan kesehatan tradisional juga bermanfaat untuk pemeliharaan kesehatan, lalu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menjaga kebugaran, dan tubuh kita diharapkan dengan mengkonsumsi obat-obat tradisional atau ramuan tradisional dapat menjadi sehat dan bugar dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Gitu, Mas. Nah, ini kembali ke kaitannya tentang penyembuhan COVID-19. Kan tempo hari sempat beredar tuh ya, tentang informasi yang beredar di WA Group. Itu betul nggak sih? Tanaman obat kita bisa menyembuhkan COVID atau itu sebetulnya informasi yang keliru, perlu diluruskan, dokter? Ya, jadi ada informasi-informasi yang hoax ya, kalau saya bilang hoax ya. Jadi informasi dalam bentuk PDF yang sempat beredar di web yang merupakan disinformasi karena sebetulnya file tersebut merupakan potongan dari aslinya. Jadi aslinya adalah tidak dalam kesatuan utuh berarti informasinya. Betul. Jadi cuma ngambil buntutnya, nggak ngambil dari depan gitu ya. Padahal di depannya adalah surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan HK nomor 0202/4 nomor 2243 tahun 2020 yang isinya adalah judulnya tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Itu judulnya loh. Bukan judulnya obat COVID. Jadi judul file tersebut berbeda hingga seakan-akan masyarakat menganggap bahwa ramuan tersebut adalah untuk menyembuhkan COVID. Padahal bukan. Gitu, Mas. Baik. Nah, kaitannya dengan penelitian mengenai herbal ya, sebagai obat COVID, sejauh ini gimana, dokter? Jadi penelitian terkait dengan obat herbal untuk COVID kebanyakan menggunakan metode review artikel atau sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh berupa hasil penelitian dan publikasi jurnal internasional. Nah, kalau dikatakan kita ada penelitian untuk obat COVID yang benar-benar obat COVID, jadi itu karena urgensi ya, kita melihat situasi harus dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap obat tersebut. Yang sekarang benar-benar dilakukan adalah untuk peningkatan daya tahan tubuh. Jadi bukan untuk obat COVID murni, tapi bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti kalau itu mencegah dong ya? Betul. Dan juga meningkatkan daya tahan tubuh setelah pasca sakit. Jadi pasca penyembuhan. Baik. Ya. Ini semakin menarik, tapi pembahasan kita nampaknya harus kita hentikan sampai di sini saja. Tapi sebagai penutup ya, saya mungkin ingin statement penutup dari Dr. Gita, silakan. Apa yang kira-kira perlu disampaikan berkaitan dengan tema kita di hari ini tentang
sehat dan bugar dengan kesehatan tradisional, terutama di tengah situasi pandemi kita seperti saat ini, Dokter Gita. Silakan. Ya, Nanti terakhir baru baik. ke Prof. Rid. Baik, jadi di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan keamanannya. Nah, saat ini kita sudah juga punya fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, geria sehat, dan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang mengutamakan terkait dengan safety, efficacy, and quality. Nah, pesan saya adalah tetap terapkan protokol kesehatan dengan 3M. Jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dengan 2 dosis full ya. Dan selalu minum jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin itu saja Mas Ferry, tetap sehat. Baik. Ya. Prof. Rin, silakan. Ya, saya hanya akan membacakan suatu ini dari Graham Bell gitu ya. Bahwa ketika pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi kita sering melihat terlalu lama dan kecewa terhadap pintu yang tertutup. Sehingga kita tidak dapat melihat pintu terbuka yang terbuka untuk kita. Jadi artinya, orang selalu, saya pengen jadi dokter, daftarnya ke kedokteran. Sampai di 3 tahun berturut-turut daftar ke kedokteran gitu. Padahal tujuannya apa sih? Tujuannya kan dia ingin mengobati orang. Ya, membantu. Ya, membantu mengobati orang. Nah, sekarang ini ada pintu yang terbuka lebar, ini yang pengobatan tradisional. Nah, jadi silakan kalau menurut saya ya kita bisa mendaftar ke pengobatan tradisional yang sekarang sudah ada banyak. Ya, meskipun belum banyak ya, yang bergabung dari kami hanya ada 7, tapi itu paling tidak. Dan pengobatan tradisional seperti apa yang dikatakan oleh dokter kita tadi, sifatnya adalah mengembalikan fungsi atau lebih ke daya tahan tubuh. Kalau misalnya orang mau di kemo, nah kalau orang sudah tua, orang makin tua kan daya tahan tubuhnya makin melemah. Nah ini bagaimana kalau kita memberikan obat-obatan tradisional supaya dia bisa tahan terhadap kemo itu sendiri, seperti itu. Jadi baik, luar biasa. Terima kasih untuk Dokter Gita ya dan juga Prof. Rin